kan ada tuh nomor satu sampai sekian itu. Nah itu aku mau coba nulis yang pertama dulu, tapi belum kebayang kalau sehari-hari rencana belajar apa ya. Biasanya sih memang ada, aku bikin kayak jadwal gitu Senin sampai Jumat, buku-buku apa aja yang mau dibahas gitu. Buku-buku living books gitu ya, pustaka hidup bahasa Indonesia kebanyakan. Aku susun biasanya per 3 atau 4 bulan gitu. Kadang-kadang 4 bulan ganti. Bahkan kadang-kadang di tengah 3 bulan itu biasanya aku ganti juga kalau emang ternyata anakku kurang terpantik misalnya dari bacaan-bacaan itu dia nggak tertarik. Atau terlalu susah misalnya bukunya, aku juga turunin bukunya itu gitu. Itu sih karena aku kemarin tuh masih pakai metode Charlotte Mason itu. Jadi banyak menitik beratkan ke buku-buku living books itu, pustaka hidup itu. Sastrawi, naratif seperti itu. Ya, ya aku kan bayangin sebetulnya yang kamu tulis itu Mm-mm. juga dalam tanda kutip bisa bisa menjadi panduan orang yang walaupun walaupun secara apa, kita tidak mengatakan ini buku panduan ya, tetapi kalau orang baca bisa bisa Ada menuntun. gambaran sedikit Ah, gitu ya. itulah. Hmm. Iya, iya. Tapi memang kan homeschooling itu fleksibel banget ya. Kadang-kadang aku juga suka mikir, ada ya beberapa yang nanya gitu. Jadi batasannya apa? Terus gimana kita bisa menentukan ini emang benar-benar anak kita butuh gitu. Itu kan kadang-kadang fleksibelnya itu justru jadi bumerang gitu. Ada yang karena terlalu fleksibel jadi terlalu bebas gonta-ganti kayak gitu. Hmm, ya. Jadi ya aku pengen ya kalau ini memang fleksibel gitu, tapi ada rambu-rambunya juga sebetulnya gitu. Batasannya kita harus buat gitu, dan aku sih paling dari nanti bikin dari perspektif aku aja ya gitu Pak. Karena aku juga takutnya nggak mau dianggap memberi panduan juga sebenarnya gitu, Enggak, menggurui apalagi gitu maksudnya karena ini anu aja nolong orang yang mau homeschooling gitulah. hmm, hmm. Iya, makanya sih nanti paling eh, itu aku ceritain dari pas awal ya, karena dari awal pas anakku pertama homeschooling itu 8 tahun sampai sekarang tuh berubah-berubah gitu, Pak. Awal-awal dulu pakai mata pelajaran, jadi Hmm, memang jadwalnya matematika, bahasa Indonesia gitu, bahasa hmm, Inggris. Tapi udah sini begitu kenal metode Charlotte Mason itu, aku ada ponakanku. Aku langsung pakainya buku gitu, Pak. Jadi benar-benar buku, nggak ada, bukan buku textbook ya gitu. nah, mungkin yang membedakan ya, membedakan pemikiran-pemikiran pendidikan yang pada umumnya ya, Hmm, itu kan lebih pemikiran sebetulnya, hmm, belum sampai menunjukkan atau bahkan kalau ditarik kan sampai ke prinsip kayak Charlotte Mason itu saya melihat lebih ke prinsip-prinsip sebetulnya, betul. tapi Mm-mm. belum menuntun terus gimana cara melakukannya gitu. Mm-mm. Nah, kalau kalau Freire itu kalau Freire itu kekuatannya adalah kalau dari pemikiran menurut saya Freire itu ya ngambil pemikiran banyak pemikir, tapi Mm-mm. kekuatan dia adalah dia menunjuk atau memberi panduan, eh, Mm-mm. umpamanya dia eh, memberi panduan tentang aksi refleksi gitu ya. Nah, itu nampak anunya apa namanya prosesnya, Gambaran prakteknya gitu ya. gambaran prakteknya banyak pemikiran-pemikir, bahkan Ki Hajar pun lebih banyak pemikiran sebetulnya.
Nah, itu. Nah, saya kan sebenarnya menerjemahkan dari pemikiran-pemikiran Hmm. ke dalam, terus prakteknya gimana. Iya, iya aku juga pengen tulis sebenarnya tentang masuk di situ Charlotte Mason gitu sebagai landasannya, terus prakteknya Charlotte Mason tuh seperti apa gitu. Tapi ya balik lagi itu sih Pak, aku eh, beberapa 6 bulan inilah gitu, maksudnya lagi mencoba keluar dulu dari si Charlotte Mason Hmm, ini hmm. gitu. Jadi aku nggak banyak di buku itu karena emang aku melihat ya. Makanya kayak kayak umpamanya kayak diskusinya basis nih ya. Ini aku Dan harusnya ikut juga nih. Hari ini ini lagi Frere kan? malam ini istri saya kayaknya. Iya, iya betul, Frere. Hmm. Nah, banyak orang itu sebenarnya kalau dihilangin freirenya, Hmm. ya dia ngomong kayak gitu juga, dia ngomong Yesus, ngomong apa ya sama. Tapi Ya, ada Freire ada teologinya ya ya, Pak. enggak, maksudnya seandainya enggak usah pakai kata Freire, Romo siapa ngomong itu ya kayak gitu dia ngomongnya gitu loh. Cuma sekarang karena dikasih dikasih tema Freire aja dia, Mm-mm. tapi Freire-nya sendiri di mana? Enggak ada tuh yang ngomongin itu. Mm-mm. Itu kan cuma karena dikasih nama Freire aja jadi ngomong Freire, padahal sebenarnya yang dia omongin ya Ada di mana-mana itu. yang enggak, yang dia omongin ya apa yang dia omongin aja. Hmm. Iya, Kayak iya. Romo Sapa itu ya tak pikir lah mana Freire-nya gitu loh. Mm-mm. Nah, maksud saya justru Mm-mm. tulisanmu itu menurut saya justru nggak perlu nanti mengquote Charlotte Mason siapa siapa, nggak usah. Iya, Ini anu aja dibalik itu aja semua gitu loh. iya Kan itu dia saya makanya. saya kan sebenarnya walaupun orang kan menganggap bahwa Pak Toto ini pengikut Frerian gitu ya. Padahal ya Mm. enggak juga. Saya ya mana aja Bang Frerian itu ya tak olah gitu loh. Tidak sepenuhnya saya menjadi pengikut Frerian juga. Iya betul Pak. Makanya pada akhirnya juga saya kayak seperti itu gitu. Makanya kemarin karena memang saya lagi bacanya Charles Mason, jadi saya coba itu gitu. Tapi along the way juga saya lihat nih saya harus Oke, banyak bongkar mungkin pasang sekarang gitu. kita anu aja ya. Aku kemarin ngobrol sama Insispras itu, bisa nggak ya? Mm-mm. Saya kan berarti kan ini mem- me- menyunting dua nih, tulisanmu sama tulisannya Salam. Kalau Mm. Salam lebih ke PAUD sebetulnya, Mm. karena belum ada nih tulisannya Salam tentang PAUD itu kan belum belum Iya, ada. belum pernah ada. Sementara tulisan kurikulum PAUD tentang eh, juga apa yang ada di PAUD sekarang ini kan bikin rumit gitu loh. Nah, saya pengen Salam Mm. mengeluarkan buku PAUD, mungkin nanti judulnya malah penyelenggaraan PAUD jangan rumit-rumit, umpamanya judulnya. Nah, yang Mm-mm. punyamu ini kan yang sekolah di rumah saja gitu loh. Ini Mm-mm. sebetulnya itu yang ngusulin malah anunya penerbit anu aja biar nanti ada kaitannya sama sekolah biasa saja gitu loh. Ini di rumah saja gitu loh. Nah, Mm-mm. jadi intinya menurut saya buku ini mestinya ada paling tidak ada 3 bangunan ya. Yang pertama menyangkut soal alasannya tadi, Mm-mm. kenapa memilih itu kan yang sudah ditulis selama ini, alasannya kenapa memilih William Fleming. Terus yang kedua menurut saya agak ngomongin prakteknya sebetulnya. Ya. Nah, berarti kan prakteknya yang harus diketengahkan ini kan kesepakatannya orang tua dengan anak sebetulnya. Hmm, ya, bisa tuh Oke, Pak, terserah itu kesepakatan. mau ngomong semesteran kayak mau ngomong apa, tapi intinya mau ngapainnya itu kan kesepakatan kan sebetulnya. Nah, orang tua di Hmm. sini lebih menjadi fasilitas kan sebetulnya, Ya. baik memfasilitasi materi materialnya maupun memfasilitasi eh,
menemaninya itu. Nah, artinya kan syarat utamanya adalah pengalaman kamu bisa nggak sih jadi teman anaknya. Nah, artinya bisa nggak posisinya sebagai teman. Hmm. Artinya teman ini bahwa anak ini juga berani mengeluh, berani berani kritik, juga berani. Artinya kan di Mm-mm. situ sebenarnya sehari-harinya gitu loh. Bahkan mungkin Iya, juga menuntut dan sebagainya. Nah, benar. itu bisa kan eh, bisa nggak menunjukkan bahwa kuasa orang tua ini juga bisa didistribusikan kepada anak. Hmm. Nah, itu baik. Nah, nanti perwujudannya tadi pada kesepakatan tadi bisa di. Nah, kalau kalau temuan saya itu kan kalau disalamin itu kan seperti yang kemarin saya ceritakan kan ada yang direncanakan umpamanya satu semester itu mau ngapain, terus yang ada tiga kalau disalam. Hmm. Ada yang peristiwa sehari-hari, Hmm. peristiwa sehari-hari itu juga bisa peristiwa sehari-hari di rumah maupun peristiwa sehari-hari yang dipengaruhi oleh lingkungan, umpamanya musim layangan, musim musim burung dara atau apa kalau nah, itu terkait apa enggak anak kita gitu, atau musim apalah nggak tahu, Hmm. mungkin kalau sekarang itu musim medsos kayak apa gitu ya, Hmm. atau nah yang ketiga ya yang sehari-hari umpamanya diajak ke pasar, Ya. diajak masak, diajak nah, itu bisa menjadi artinya itu sumber belajarnya itu. Nah, dan yang berikutnya kan tadi umpamanya oke baca buku, diskusi film itu kan anunya itu kan bonus-bonusnya gitu loh. Mm-mm, mm-mm. Dan memang porsinya kecil juga sih, Pak. 2 jam kadang-kadang kurang bahkan gitu. Jadi Menurut saya lebih. jam itu menjadi nggak terlalu ini sebetulnya, bisa jadi bukan oke 1 hari 2 jam itu 2 jam itu pengertiannya apa, yang duduk bareng Mm-mm, atau yang duduk dua. bareng. Nah, tapi kan dia kan seharian kan ngapain itu kan menjadi bagian yang bisa Iya, didiskusikan sebetulnya. iya. Sebenarnya Nah, yang duduk pertanya, bareng itu bentar aja. pertanyaan saya adalah apakah yang di luar yang 2 jam itu ada pembicaraan berkaitan pada proses apa enggak itu loh. Hmm. Banyak sih, Pak. Nah, udah Maksudnya berarti itu malah yang ditulis. yang itu aja ya, Pak ya. Akademisnya Hmm. nggak usah ya, Pak. Bukan Sebenarnya mas, enggak proses-prosesnya maksud itu lebih saya alami. ini loh, nggak usah berpikir kan ini orang kan dipatok ini apa sih kalau istilah di pembelajaran itu kan ada afektif, ada itu malah nggak jelas itu loh. Intinya Hmm. tiga itu sebetulnya tetap urusannya adalah pemahaman, pemahaman kan berkaitan pada pengetahuan, Hmm. yang berkaitan pada kemampuan itu apa, Hmm. dan yang ketiga adalah sikap atau prinsip sebetulnya. Intinya Hmm. tiga itu sebetulnya. Nah, tiga ini diperoleh dari tadi proses yang sehari-hari, proses yang artinya ada proses yang direncanakan dan ada proses proses yang sehari-hari gitu. Dan yang Hmm. ketiga mungkin ada hal-hal yang dipengaruhi oleh eksternal. Maksudnya bisa dunia luar lah. Hmm. Jadi ada yang non alami dan direncanakan. Ya, direncanakan sebagai proyek-proyek seputar kemauan si anak itu Ya, sih. Kalau umpamanya mau bikin apa? iya, kalau anakku kan lebih suka bisnis gitu ya, apa? Dia sangat ekstrovert, jadi dia bikin sendiri tuh Pak, ngajar anak-anak kecil gitu. Karena dia suka hewan, dia bikin acara hewan gitu. Dan itu semua aku Nah, nggak suruh menurut sama saya sekali gitu. berarti kalau memang uh, ada 2 anak ya kasusnya ya dari 2 anak itu. Hmm. Oke, yang pertama karena ini yang 5 tahun ini kan lebih mungkin mulai ngomong baca tulis ya, Iya, atau nah itu belum? dia dia itu nggak pernah saya ajarin baca tulis sama Enggak. sekali, tapi
Enggak, Udah bisa bukan bukan sekarang. bukan diajarin, tapi orientasinya kan ke paling tidak ke situ kan. Iya, iya, iya. Untuk memulai Iya, baca itu, tapi mengenal ya paling enggak. mengenal. Tapi pendekatan aku memang nggak pakai yang dieja, beaba Iya, nggak apa-apa. gitu kayak gitu. Nah, Jadi itu justru alami banget dari. iya kak, kayak di salam kan nggak ada nggak 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 ada ngikuti ini bapak nggak kayak Iya, gitu iya. Saya juga nggak kan pakai metode nah seperti itu. nah mulai dari situ. Nah makanya oke Hmm, oke berarti berarti yang pertama tadi alasan ya, alasan itu sebenarnya lebih ngomong paradigma sebetulnya tentang tentang hmm, ya cara berpikirnya cara berpikirnya kamu sama keluarga hmm. Yep. memandang memandang apa saja yang penting, apa yang tidak penting. Nah, yang kedua baru ngomong praktek gitu. Ya. Yang ketiga apa, Pak? Eh, yang nggak harus ketiga, bisa dua-duanya itu ada kasus tantangannya, Oh, iya, iya, iya. ada tantangannya, ada Itu yang paling nah, panjang kayaknya. Kalau makanya gitu. Nah, nanti tinggal tantangannya itu paling panjang. juga problematikanya kan. Nah, itu. Pak Kalau problematikanya itu ya bisa berangkat dari dirimu, hmm, dari anak, juga ya, bisa dari lingkungan. lingkungan betul. Nah, mungkin Kalau mungkin yang ketiga gak kalau memang mau agak perlu di ini ya bagaimana supaya anak kita itu tidak asosial, artinya dia ya juga ya, punya sosialisasi teman, itu ya. Ha. dia juga punya komunitas, dia juga Mm-mm. uh, punya apa namanya punya peristiwa-peristiwa bisa melakukan kolaborasi dengan orang lain gitu loh. Itu Hmm. ada nggak kasus-kasus kayak gitu? Ada banget, Pak. Nah, makanya justru itu malah. Kalau tantangan sih aku udah kebayang gitu ya, apa? Karena emang banyak banget tantangannya gitu. Problemnya juga banyak. Tapi Ya, kalau yang aku sebetulnya kan udah kebayang lah. yang paling penting yang mau kita sajikan adalah bahwa di rumah itu ya baik-baik saja gitu loh dalam pengertian Mm-mm. memang memang rumah ini menjadi pusat pembelajarannya di situ gitu loh. Kan Mm-mm. selama ini kan justru dicerabut kan yang urusan rumah ini dengan ketika Iya, sekolah yang mainstream itu. betul. Kalau problematika sama tantangan sih aku udah kebayang, Pak. Maksudnya Oke, mau nulis apa gitu. Mulai dari mana. Tapi ini beberapa hari ini aku belum kepikiran praktek mulai dari mana ya gitu. Karena aku lagi inget-inget apa yang layak ditulis aja gitu sih sebenarnya. ya intinya kalau yang praktek itu satu kesepakatan karena kan ini unsurnya kan ada anak, ada orang tua. Oke. Nah, di Iya, situ kan betul. terjadi persepakatan kan sebetulnya kan Iya. karena nah persepakatannya itu juga nah nanti yang oke kembali ketiga itu juga kaitannya pada narasumber orang di luar orang yang ada di rumah. Selain Umpamanya, orang rumah gitu. umpamanya kan kamu bawa anakmu ke mana museum kayak atau kemana. Nah Ah, ah. itu kan yang saya maksudkan itu kan narasumber dalam bentuk yang lain Ya. atau diajak apa nonton film atau nah itu bisa kita kategorikan sebagai narasumber yang yang tidak di rumah itu loh Hmm. Oke. atau dipertemukan Kebayang, dengan kebayang, Pak. siapa gitu loh. Iya, iya. Kebayang, Pak. Ada ada yang mau betul. Aku pada Oke. targetnya hari pendidikan keluar ya. Hari pendidikan tanggal berapa ya, Pak? Mei ya. Oh ya udah Mei, Nah, Mei, Mei. bukan Bapak waktu itu bilangnya Maret. Mei, bukan nah Mei Maret. selesai Nah, tulisan. kalau si redakturnya itu kalau pengen keluar Mei,
Maret harus sudah Mm-mm. beres. Oh, oke oke oke. Nah, sekarang itu yang lama itu ternyata cari ISBN bisa sebulan Oh, lebih. ISBN itu lama, Pak. Nah, itu karena ada kasus kan. Karena ada kasus, Apa itu? kan ISBN ternyata kan internasional itu. Iya, Ada memang. kasus yang orang cuma bikin apa, minta ISBN, cuma proceeding apa ISBN, terus akhirnya ada Mm. yang udah dikasih ISBN nggak ada bukunya gitu loh. Nah sekarang agak ketat. Mm. Kalau dulu kan cuma pengantar dari buku yang kayak sinopsisnya gitu, Mm-mm. terus eh, ya cuma sinopsis terus judul gitu ya. Sekarang enggak, sampai Naskah ke full. berapa halaman gitu gituan gitu. Berarti kan Oh, harus ya. Lebih harus ketat. jadi gitu baru bisa bikin datanya untuk cari ISBN. Mm-mm, Nah, mm-mm. lamanya di situ. Belum lagi nanti Hmm. nunggu di dulu-dulu tuh 1 hari jadi, sekarang katanya nggak bisa tuh bisa 1 bulan. Hmm. Mm-mm. Oke, oke. Makanya kamu Tenang, harus Pak. agak restan gitu loh. Oke, oke. Aku mau nulis apa bisa. Eh, Kalau aku udah ketemu gitu ya, ini aku mau nulis ini gitu. Aku bisa kebut-kebut dan ada aja gitu yang bisa aku tulis. Tapi kalau belum nemu gambaran apa kerangkanya aku kan itu tuh aku tahu bingung. problemnya orang nulis tuh. Problemnya orang nulis itu selalu cari alasan untuk tidak menulis. Iya betul. Mm. Jadi, Nggak ada makanya ide tapi Pak kalau nggak ada ide pusing. Apa ya makanya gitu. makanya harus oke sehari tuh harus harus nggak boleh berhenti, bahwa jamnya itu Mhm. bisa malam bisa apa terserah. Mhm. Oke oke. Oke, apalagi coba. Hmm. Oh ya soal kritik-kritik sebetulnya sih bukan ini kritik dari aku sendiri juga ya. Itu kadang-kadang mempertanyakan sekolah rumah ini gitu. Kayak kemarin aku bahas sama Pak Toto bahwa ya banyak yang bilang itu kan sebenarnya privilege orang-orang di kota aja Hmm. gitu. Nggak semua orang bisa homeschooling gitu. Gimana kalau ibunya bekerja kantoran yang full time kayak gitu. Aku sebenarnya pengen bahas soal itu juga sih Pak, karena banyak miskonsepsi soal homeschooling gitu. Ya, Tapi aku kan nggak tahu ya ya, kondisi ya, tapi kalau di luar secara kota besar gitu. secara umum, apalagi di pedesaan. Kalau pedesaan kan dulu, ya udah Hmm, aku cuma mau nyekolahkan atau tidak mau itu aja cuma dua. Tapi hmm, enggak, tapi hampir enggak ada yang tak sekolahin sendiri itu. Kalau di pedesaan itu hampir enggak ketemu yang kayak gitu. mm-mm, mm-mm. Cuma Betul. ngapain lah tak sekolahin, apa gunanya. Nah, itu pun udah berubah gitu loh. Dulu kampung saya itu Hmm, begitu, orang nggak mau nyekolahin, ngapain nyekolahin, buang-buang uang mm-mm, aja. Nah ternyata ada fase di mana oh, dia melihat ada keluarga-keluarga yang kayaknya bahagia atau hidupnya ini terus mulai berubah gitu nyekolahin anak. mm, Sementara begitu gitu, melakukan itu ya untuk menyekolahkan anak kan jual sawah, jual sapi, jual macam-macam kan gitu. Nah, mm-mm, mm-mm, setelah itu balik ke mm-mm, kampung udah nggak bisa apa-apa juga, mau sekolahannya nggak ngajari hidup. mm-mm, Nah, mm-mm, balik lagi sekarang baru mulai Pak ngapain ya nyekolahin anak itu. Jadi ada ada fase di mana orang kampung itu mendapatkan mimpi ketika menyekolahkan anak itu akan berubah hidupnya. mm. Tapi sekarang udah lewat fase itu Pak. Lewatnya nggak balik lagi. Oh, berarti tetap mindsetnya masih Iya, kalau semakin jauh aku iya, sekolahin ke Jakarta, iya, iya, semakin baik itu masih seperti itu berarti iya. ya. Dulu Hmm. aku sempat mencatat ketika orang-orang itu nggak mau nyekolahin anak itu. Hmm, 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 hmm.
kan kan sebetulnya sekolah yang ada itu kan kalau yang di sekolah biasa saja itu kan itu ilmu pergi sebetulnya. Hmm. Itu memang harus pergi dari rumah. Mau Hmm. sekolahannya Hmm. enggak ngapain di kampung orang pakai dasi, pakai sepatu. Iya sih memang. Tapi ya, ya Ya, itu yang ya. jelas realitanya homeschool itu sekarang itu kan kalau dari realitanya itu kan baru kelas menengah yang punya Mm-mm. kesadaran itu. itu Mm-mm. itu Mm-mm. nggak bisa ditolak lah itu Tuh, tuh. realitanya begitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan nggak menentukan ini Jogja kok kota pelajar atau nggak ngaruh itu. Hmm. Mm-mm. Tapi juga di kelas menengah juga nggak banyak juga sih Pak. Maksudnya masih Makanya itu pun nggak minoritas dan ya, belum tapi sekarang populer kan juga. kalau lihat fenomenya kan lumayan sekarang Itu mulai berkat ya. pandemi itu. Mungkin karena ada berbagai soal ya anak dan Mm-mm. sebagainya gitu loh. Mm-mm. Artinya kan fenomena itu juga ada gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Nah, tapi kalau untuk rakyat kebanyakan itu udah kadung yang benar itu ya harus nyekolahin gitu loh. Mm. Mm. Tapi sebenarnya kalau di tempat itu ketika orang tua mau dikari tanpa misalnya masuk ke salam gitu, itu bisa nggak sebenarnya Pak Eh, kalau diupayakan ya kalau kita seperti itu? kalau saya lihat perkembangannya salam itu kan awal-awal itu yang awal ya itu Hmm. kalau yang orang-orang awal itu ya memang yang ikut mendirikan kan beda kan. Tapi Hmm. orang lain yang akhirnya gabung itu juga di mungkin sekitar 5 tahun sampai 10 tahun ya. Itu fenomenanya juga yang gabung ke Salam ya karena ada masalah anaknya. Hmm. Kalau yang benar-benar sekarang nih aku masukin anakku itu pilihannya Salam itu bukan karena ada masalah di sekolahan atau apa gitu. Itu Hmm. baru baru akhir-akhir ini 10 tahun ke sini. Hmm. Sebelumnya memang tempat Iya, anak-anak anak bermasalah gitu ya. bermasalah, dianggap nakal, dianggap apa. Nah, Hmm. terus juga awal-awal itu yang orang yang datang ke sini juga merasa kayak bengkel gitu loh. Salam itu dianggap Hmm. mulai dari situ gitu loh. Wah, ini makanya Bengkel tuh maksudnya ya diserahin ke ya kayak guru-guru salam aja gitu. dipikirnya kita bisa bisa benerin gitu loh. Iya ya karena kan mindsetnya ya kalau masukin ke sekolah ya ya udah titip deh gitu. Awal-awal itu kan mesti ABK yang banyak. Oh gitu. Iya, Hmm. karena Hmm. apa? Hmm. Hmm. Karena ABK kan pasti problem kan di Iya. sekolah yang mainstream. Hmm. Hmm. Nah, baru sekitar 15 tahunan inilah itu mulai orang memilih salam. Hmm. Ya kan sama sebenarnya kayak homeschooling itu mungkin sebetulnya kan kalau homeschooling itu kan lebih eh, saya kira sama lah problemnya pasti antara urusannya anak lah. Hmm. Hmm. Iya, harus ada masalah dulu. Mm-mm. Mungkin saya juga kalau nggak ada masalah nggak bakal begitu. Nggak bakal keluarin anak dari sekolah. Jadi memang harus ada masalah dulu kayaknya Pak. Nah, itu awalnya salam juga kayak gitu gitu. Hmm. Nah, sekarang udah mulai lah. Sekarang ini udah orang memang walaupun masih ada juga yang nah sekarang kita udah berani nih. Ini kalau kalau yang kalau yang bermasalah mesti hati-hati lah anunya apa namanya Assessment gitu ya. wawancaranya dan Hmm. sebagainya dengan orang tua. Karena Hmm. juga Hmm. kecolongan juga itu loh. Colongan Dipikirnya apa tuh Pak? ya orang tuanya nggak aktif apa Oh, iya iya iya. Iya. Hmm. Hmm. Oke oke. Oke deh. apalagi coba. Kalau dari kalau dari jadwal, oke coba.
Jadwal Ya kan belajar. bukan jadwal nulis ini. Oh, jadwal. Kan Kemarin tuh aku baik tamu, Pak. oh Maksudnya gitu ya. anak-anakku lagi ada teman-temannya datang Ya. banyak banget. Ya itu maksudnya bagian dari sosialisasi homeschooling gitu kan. Kadang-kadang anakku masuk ke fase remaja, timbang dia main kemana-mana, aku pikir ya udahlah Hmm, hmm, hmm. di rumahku aja gitu. Dan aku kebetulan ya emang kenal semua anak-anaknya, kenal semua orang tuanya gitu. Jadi ya kami main ganti-gantian Ah, nitip anak mestinya. gitu. Nah, ada nggak yang temen anakmu juga homeschooling? Banyak. Oke, saya pikir itu mestinya harus jadi materi juga yang bisa ditulis. Ada nggak persambungannya? Atau juga Mhm. bisa jadi tukar, bagaimana tukar apa namanya? Tukar. Karena gini, saya juga pengen homeschooling ini kan anunya eh, prinsip utamanya, tetapi kan bukan berarti tidak belajar Mhm. di rumah yang lain juga itu loh, atau tidak Oh tidak. iya iya. Nah, maksud saya Mhm. ada apa namanya hal-hal itu juga yang bisa di ini. Mhm, mhm. Jadi Iya. mungkin bisa ngelihat relasinya kayak apa. Kan tadi Mhm. berkaitan pada kalau yang ketiga kan eh, bagaimana relasi anak kita dengan yang lain kan gitu. Mhm. Mhm. Kan ini kan juga selalu yang dikhawatirkan banyak Khawatirkan orang betul. bahwa anak yang homeschooling itu akan jadi anak yang asosial, akan Mhm. menjadi anak yang tidak punya teman kan gitu. Nah, itu juga yang Mhm. harus dimunculkan gitu loh. Mhm. Ya itu ya bahkan teman-temanku yang homeschooling baru gitu ya baru tahun-tahun ini juga ketakutannya masih itu gitu. Ikut komunitas tuh banyak banget sana sini supaya anaknya Mm-mm. berteman gitu. Padahal sebetulnya lama-lama sih yang aku rasakan nggak perlu begitu juga gitu. Akhirnya itu. kecuali kecuali ada persepakatan juga di antara mereka. Nah, memang ini kita mau coba membangun satu sistem belajar bersama. Nah, tapi kalau cuma nggak diproses, nggak apa ya sama aja itu bisa buang-buang anu juga. Ya memang mindset sekolah itu masih ya aku sih mengakui dari diriku sendiri belum lepas semua juga mungkin ya atau kalau lepas pun lepasnya susah gitu kan kita masih berkonsep itu kalau anak setiap hari harus ketemu teman-temannya Hmm. banyak gitu Hmm. dalam jangka waktu sekian gitu padahal sebetulnya ya kelamaan ketemu tuh Hmm. banyak konfliknya juga gitu kalau buat Ya, anak-anak karena ya, mereka kurang downtime ya, itu ya, kan mindset sekolah sebenarnya Pak makanya orang ya, tua takut ya. kalau anaknya di rumah Uh-uh. napa-napa gitu padahal Kecuali ya sebenarnya udah enggak di program sekalian ada persepakatan dengan orang tua yang lain. ya Umpamanya akhirnya begitu. ya bisa bikin home visit atau Mm-mm, bisa mm-mm, bikin apa mm-mm. eh, main bersama di mana di satu tempat yang memang menarik untuk dipelajari bisa kayak gitu. Iya, akhirnya sih memang seperti itu, Pak. Maksudnya yang saya lakukan, teman-teman terdekat yang lakukan juga begitu. Ganti-gantian nginep, ganti-gantian. Hari ini mungkin jalan sama, mereka nginep di rumahku, nanti ke depannya gantian anakku di rumah teman-temannya gitu. Hmm, hmm. Nah, alangkah baiknya kalau setiap peristiwa itu juga anak mesti ngapain gitu loh. Hmm, hmm, Hasilnya mau diapain? Apakah dia nulis? Apakah? Nah, itu menurut saya penting. hmm, hmm, hmm. Iya, Apakah ya. mungkin bisa bikin film pendek atau apa gitu selama di sana. Hmm. Ada Nah, outputnya gitu ya. ya, dan itu suatu saat dia juga harus mempresentasikan kepada keluarga, bisa mempresentasikan dengan umpamanya ketemuan lagi udah dari situ gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Oke, kira-kira ini kan kita mencoba untuk menggali bahan-bahan tadi yang berkaitan pada proses pembelajaran sebetulnya. Hmm. Terutama kan berarti kalau kamu kan punya dua
dua studi kasus anak. remaja dan usia dini. Dan menurut saya nggak apa-apa juga, pengalaman orang lain juga yang kamu tahu, yang dekat, yang bisa di record. Iya, iya. Udah kebayang, Pak. Eh? Iya, udah kebayang. Sekarang udah melihat Nah, cahaya. pokoknya intinya tadi berkaitan pada cara berpikir itu bisa bisa dikasih format kenapa alasannya memilih homeschooling. Nah, itu nanti paradigmanya di situ. Terus Hmm. yang kedua lebih ke praktek-praktek. Yang Mm-mm. ketiga ya lebih bagaimana uh, apa membangun relasi ya ke orang lain. Ya. Dan menurut saya yang paling menarik itu harus menunjukkan praktek-praktek sehari-hari. Umpamanya Hmm. sejak umpamanya kamu ajak anakmu ke pasar, ajak belanja, atau diajak masak, atau nah Mm-mm. tetapi di situ ada unsur-unsur pembelajarannya, bisa ngomongin nutrisi, bisa ngomongin gizi, bisa ngomongin sayur itu apa dan sebagainya. Dan itu Hmm. bisa kaitannya dengan pengetahuan sebetulnya. Iya. Nah, itu Dan kayak bisa nanti sampai ke uh, berapa jauh kesadaran anak terhadap makanan. hmm. Umpamanya apa sih bahayanya mengkonsumsi junk food, Hmm. umpamanya kayak gitu. Nah ini kan udah sikap itu. Hmm. 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 Iya. Kayak kemarin tuh anakku mau riset Indomaret katanya. Eh, apa? Mau riset Indomaret katanya. Nah, nah kalau Ya karena banyak kan, jadi setiap jalan apa Indomaret banyak banget gitu. Jadi penasaran aja kayak gimana sih ini maksudnya konsep anakmu, dari iya anakku. Dia ya kalau bertanya-tanya soal itu. umpamanya, berarti kan kalau mau meriset Indomaret ya harus meriset pasar rakyat juga itu loh. Jadi bisa Mm-mm, bisa mm-mm. bisa di apa namanya di versus kan gitu. Iya dibandingkan ya. Oh, apa sih Jadi bedanya? dibandingkan ya. Padahal kayak Indomaret itu sebenarnya kan bedanya adalah bahwa dia bukan menjual yang dulu dia beli berapa terus dijual berapa, nggak kayak gitu. Hmm, Mereka kan bisnis mendapat komisi. hmm. Nah, bedanya dengan warung itu kan dia Beli kulaan ya. dulu. Nah, beli 10 terus dijual 15. Nah, kalau kalau Indomaret kan nggak kayak gitu. Mm-mm, Dia udah dapat mm-mm. komisi gitu loh. Iya itu anakku penasarannya itu. Aku Nah, sih udah umpamanya tahu kan, ya gitu. nah makanya, nah jadi eh, Itu saya arahinnya gimana tuh Pak? Dibandingin apa apa? ya kan tetap berangkat dari apa, anu aja dulu pertanyaan dasar dulu apa, siapa, di Hmm, mana, berapa, itu loh, 5W. kapan, Satu H nah, itu ya. enggak mengapanya nanti gitu, itu yang menjadi bahan obrolan dirimu sama anakmu. Hmm, mm-mm. Jadi yang 5W-nya itu dulu. Oke, oke. Nah sebenarnya yang mengapa itu anak analisisnya. Hmm. Kalau yang non mengapa itu kan data dasarnya itu, Hmm, hmm. faktanya itu. Ya, Hmm. sebenarnya sih yang pertanyaan-pertanyaannya dia udah sempat utarakan gitu kayak itu gimana dapat barangnya dari mana, terus Ya. marketingnya seperti apa, Jadi pemasarannya kan kayak itu kan gitu. saya kan pernah ya dapat kerjaan kayak gitu ya. Ah, aku kan menelusuri kan di Indonesia kan cuma ada berapa 5 distributor besar kan. Nah itu yang dia kan ngasih. Nah nanti dia punya gudang-gudang kan di mana-mana itu. Hmm, Nah hmm, sebenarnya hmm. kayak
kayak Indomaret itu udah dari gudang udah langsung ke Indomaret gitu loh. Iya, Nah, iya. sementara kayak warung-warung kan nggak bisa kayak Enggak. gitu Mm-mm. pengaruhnya kecil. Makanya dia Mm-mm. kulaan kan gitu. Mm-mm. Ya Ya, itu apa ya pasti alurnya harganya itu ya. pasti kalah itu loh. Iya, Nah, benar. kalau di Jogja sekarang ada fenomena orang Madura itu bikin warung sama seperti modelnya kayak 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 Indomaret kecil lah, Hmm. warung tapi 24 jam. Nah, dia Hmm. pinter kan karena dia punya ada sekian warung di setiap kota, maka Mm-mm. ke distributornya dia ngedropnya ke anunya ini. Jadi nanti yang membagi adalah sesama Maduranya itu gitu loh. Hmm. Udah di drop aja udah. Sama seperti saya bayangkan Indomaret bisa collab itu nanti kalau warung-warung Madura nih ngepung Jogja itu umpamanya. Saya yakin di tempatmu juga ada tuh. Belum Biasanya belum tahu namanya siapa. warung warung Madura gitu. Warung Oh, Madura 24 jam gitu. Ciri-cirinya depan ada ada pom bensin kecil gitu ya. Udah, dia juga tidur di situ apa udah kalau 24 Depok kayaknya jam. nggak ada, Pak. Kan nggak boleh Oke. Eh? 24 jam. Kalau Depok Oh, tempatku nggak boleh nggak boleh. 24 jam. Nggak boleh. Indomaret juga nggak ada yang di atas jam Nah, 10. yang warung-warung ini 24 jam karena Indomaret, Alfamart itu kan nggak sampai 24 jam sekarang. Mm-mm, Nah, dia mm-mm. 24 jam. Oh, bagus kalau ada yang 24 jam. Ya, menang maksudnya. Ada Iya, kelebihannya banding Indomaret dan kawan-kawannya itu. Oke, oke. Nanti jadi proyek inilah yang direncanakan Indomaret. Aku sendiri juga nggak banyak tahu soal soal coba apa Indomaret. lagi? Hmm, Lagi apalagi ya? kamu lagi baca buku apaan? Buku Pak Toto sama Yang buku apa? itu Sekolah Biasa Saja sama Ah, buku itu Tao of Islam. Udah itu aja. Baca itu aja. jadi oke, berarti udah jelas lah ya formatnya ya. Iya, bayang Pak. Udah formatnya. Tinggal aku konsisten aja. Mm-mm. Aduh, Kan mestinya harus atau itu gini ya. penyakit tuh Gini, penyakit tuh. ada satu cara untuk membuat apa ya? Kita terikat, Hmm. ya harus dipublikasikan. Ya, ya, ya itu. Saya terakhir nulis konsisten itu ya pas apa tuh disertasi ya. Karena Hmm. karena Nah, saya takut kan aku takut nggak rencana gagal. aku rencana mau tak publikasikan, tunggu tanggal mainnya ini kan gitu kan. Jadi kamu Mm-mm. lagi nulis ini gitu loh. Mm-mm. Nah, itu kan mau nggak mau bukan hanya janjimu sama aku nih komitmennya, tapi Mm-mm. udah di Mm-mm. udah didengar orang juga gitu loh. Iya. Mm-mm. Nanti tak bikin itu. Bikin apa? Ya gitu, Bikin tak tanggalnya, mau tak tanggal deadline. mau tak publikasikan. Iya, aku shock nih mau dipublikasikan. Waduh, pikir biasanya kalau nulis-nulis begini mah curhat-curhat aja, nggak ada nulis serius-serius gimana. Aku Apalagi aku karena nyuntingnya kalau udah lengkap itu aku baru ini kayak baru baru bisa. kebayang. Iya, Iya. nanti aku nambahin apa-apa di situ gitu loh. Mm-mm, Aku tuh mm-mm. yang aku kan pernah aku nulis, Mm-mm. aku nulis ini anak masih muda banget lah, baru lulus S1 itu. Mm. Tapi tak kasih jadi oke, anunya modelnya Mm-mm. a- a- gini, aku nulis pendek. Ini yang aku sama namanya ini anak alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mm. Itu Yang mana anaknya tuh Pak bukunya? yang manusia bersandiwara itu. Oh, yang baru itu ya Pak? Nah, Dinar apa Dina itu ya? Dinar. Ah, Nah, ah, itu iya. modelnya gitu. Ini tiap hari loh dia. Mm. Jadi aku kadang malam, kadang pagi tak seplay. Alah cuma tulisan pendek. Mungkin cuma satu layar, bahkan setengah layar gitu.
Udah Tapi dia, ada. nah dia ini dari situ. Mhm. Nah, jadi kayaknya cuma nggak sampai cepet kok itu. Tapi pas Mhm. pandemi juga sih, lebih banyak waktu Hmm, kan. mm-mm. Iya Nah, nggak kemana-mana. ini untuk nolong nolong anu ya, ya pasti yang ditulis kan yang dialami pasti ya. Mm-mm. Tapi juga boleh sesuatu yang dibayangkan juga boleh, yang Mm. diorientasikan juga boleh. Mm-mm. Mm-mm. Termasuk tadi membandingkan atau mengambil apa yang dialami oleh teman yang lain juga boleh. Terutama Oke, di oke. praktek-prakteknya itu kan mesti harus banyak ininya tuh, banyak contohnya gitu loh. Oke, Pak. Oke, Aku satu nulis anu pagi aja. deh. Yang anakmu yang gede itu Mm-mm. dari awal sejak memutuskan memutuskan apa? Enggak sekolah, Mm-mm. yang dia bikin apa apa saja umpamanya. Hmm, dia Ah, bikin buku pernah. Yang dia oke. yang dia sendiri ya, maksudnya yang aku nggak tahu menau tiba-tiba Mm-mm. aku lagi bikin buku nih mas sama teman-teman gitu Tentang udah tentang remaja-remaja pada saat pandemi ngapain aja gitu. oke, terus Seperti itu. Terus dia punya komunitas sendiri, Animal Chat Club, karena dia suka hewan. Jadi dia mm-mm. ngumpulin anak-anak yang usianya lebih kecil dari dia Oke. untuk belajar bareng ke museum zoologi kayak gitu. Terus ada meet up-nya juga Nah, sama Kak, dokter hewan kalau kayak itu gitu. dijabarin, jadi tadi itu dari yang Mm-mm, kata dasarnya itu kalimat dasar, pertanyaan dasarnya apa, siapa, di mm-mm, mana, berapa, kapan, mm-mm. ya itu kan bisa jadi contoh-contoh itu Iya, loh. iya. Aku baru ingat itu. Hmm, Saking udah lawas-lawas gitu aku juga jadi. Nah ini berikutnya juga dia lagi bikin event psikologi. Jadi kemarin kan masih tentang hewan gitu ya. Kayak sekarang mungkin udah mulai ABG gitu Pak. Jadi dia lagi concert sama psikologi gitu. Sama temennya dia bikin undang ibu homeschooler yang ya ibu temennya juga sih gitu psikolog untuk jadi pembicara. Itu semua mereka yang bikin sendiri gitu. Maksudnya aku nggak nyuruh, kamu bikin ini dong gitu. hmm, hmm. Mereka udah, anakku udah sama temen-temennya inisiatif aja gitu sendiri sesuai minat mereka apa gitu. Nah, Kebetulan kan sama teman-temannya lagi minat itu kan ya berarti kan psikologi itu dia bikin gitu. itu kan tinggal distrukturkan, tinggal Mm-mm. distrukturkan terus ya di apa namanya dikodifikasi juga di apa sih makna dari itu semua dan sebagainya itu bisa itu loh. Nah itu berarti kan diidentifikasi lagi sejak sejak kalau memang oke lah, eh, artinya kan kasus utamanya kan ada di dua anak itu, Mm-mm. bahwa nanti juga ada tambahan mungkin cerita teman yang lain dan sebagainya nggak apa-apa. Mm-mm. Oke Pak, aku udah kebayang. Sekarang aku udah tahu mau apa yang mau aku tulis. Kemarin aku nggak bisa mikir karena menerima anak-anak dan Ah, ibu-ibunya itu. Sekarang aku udah kebayang. Jadi mudah-mudahan setiap pagi aku nulis walaupun seuprit-seuprit. Jadi hmm, kalau Pak Toto buka laptop ada yang baru gitu. hmm, Aku tuh pasti kalau nggak pagi malam Pak itunya. Me ya time-nya. Kalau siang udah ya paling kacau rumahku. kalau aku sih malam pasti anunya apa, eh, culture-nya aku itu kerjanya itu malam. Hmm, 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 hmm. Masih kuat ya Pak Toto begadang. Bukannya begadang mau di rumah aja, tapi nggak bisa tidur cepat gitu loh. Oh, saya malah yang muda udah nggak kuat Pak. Jam 10, jam 11 saya udah gitu. Jadi makanya biasanya kalau urusan laptop mendingan pagi yang sebelum Ah, anak-anak iya bangun. kalau pagi juga lebih seger juga. Mm-mm. Pokoknya yang anak-anak udah tidur atau masih tidur aja bisa aja. Kalau enggak tuh
buyar bisa aku. Oke, sekarang Ya ini paling berarti kan ini udah nulis-nulis Januari nih. Kita caption. masih punya waktu Februari. Nah, Maret aku mesti harus sudah. Maret sampai akhir lah ya. Iya, Kak. Maret aku harus sudah mulai editing. Belum sebelum, maksudnya kalau bisa Maret udah tak setorin. Oke Pak, oke deh. Udah banyak catatannya nih. 10 jam. Kalau dari teman-teman lain itu yang menarik, ada nggak yang praktek-prakteknya menarik? Kasusnya, Ya, prakteknya menarik. Oh ya, paling gini. Jadi misalnya kalau orang tuanya concern sama lingkungan gitu. hmm, Biasanya homeschoolingnya ya tentang lingkungan hmm, gitu. Misalnya memilah sampah, ya, ya, terus daur ulang itu. Paling ada ya temen gue seperti itu. Tapi ada juga yang dilakukan anak itu bertolak belakang sama si orang tua ini gitu. hmm. Jadi orang tuanya Misalnya, misalnya seniman, ternyata anaknya sama sama sekali nggak ah, suka seni gitu, tapi lebih suka olahraga gitu. ah, Itu ada dua tipe yang menurut aku kayak gitu. Jadi ada tipe yang emang si orang tua nggak bisa memaksakan hmm, hmm, apa yang dia sukai ke anaknya, sama yang emang kebenaran sama aja nih passionnya sama apa yang divisikan sama orang tua. Kayak misalnya aku sendiri kasusnya yang aku suka baca gitu ya. hmm, Aku kalau bisa hidupku baca aja gitu, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi anakku bukan yang seperti itu gitu. Dia mau tahu dulu apa, baru dia cari buku gitu. Jadi dia terpantiknya dari mana, baru dia aku mau cari informasi ini dari buku gitu. Jadi ya aku juga nggak bisa menganggap anakku sama kayak aku belajarnya hmm, buku dulu barulah keluar gitu. Tapi kalau dia di luar dulu gitu, kayak ya dia lihat budaya pop apa gitu Jepang, baru dia mau riset tentang dulu di hmm, Jepang, hmm, di sini Jepang seperti apa gitu kolonisasinya, terus budaya Jepang di sana samurai itu seperti apa. Itu semua dari awalnya bukan dari buku dulu, tapi dari luar baru dia cari apa literaturnya gitu. hmm, hmm. Kalau aku terbalik gitu, misalnya aku baca buku, wah ini menggugah pikiran gitu, baru aku lihat di lapangannya seperti apa gitu. Nah, anakku tuh terbalik gitu. Nah itu eh, temuan aku baru pas di homeschooling ini juga sih gitu, bahwa gaya belajar bahkan passion antara orang tua dan anak tuh bisa jauh berbeda bahkan Ya, gitu. ya. Jadi aku nggak bisa, kadang-kadang atau awal-awal tuh aku pakai gaya belajar aku gitu. Ya kau baca buku deh yang banyak pokoknya gitu. Nanti terpantik lah pasti dari buku itu. Ternyata anakku bukan seperti itu gitu. Jadi tapi bukan berarti dia nggak mau baca buku juga Hmm, gitu. hmm. Akhirnya dia pun baca-baca. Setelah dia di luar, dia tahu apa yang mau aku cari di buku, baru dia ke buku gitu. Jadi ya itu sih sebetulnya tantangannya menurutku ya. Menemukan itu kan tiap anak beda, bahkan adik sama kakaknya ini beda gitu. Jadi kalau diseragamin udah pasti gak mungkin gitu. Pikir gitu. Itu sih paling. Terus kegiatan-kegiatan teman-temannya yang lain mungkin ada yang ya kalau yang olahraga ada yang sekeluarga emang olahraga gitu dan berprestasi di situ, Hmm, atlet gitu anaknya ada, sampai dia udah ada yang jadi pelatih renang gitu, hmm. karena sekeluarga bapak ibunya juga olahraga gitu, atlet gitu, ada yang seperti itu. Dan mereka emang tidak menitik beratkan juga sama hal-hal yang kayak tadi aku mungkin buku atau apa gitu. Ya, Tapi lebih ke nanti genjot nanti itu bisa prestasi untuk olahraga. anu aja, untuk memperkuat ini aja. Intinya kan gini, intinya buku ini harus menunjukkan bahwa homeschooling itu baik-baik aja gitu loh. Nggak usah khawatir. Kira-kira itu. Artinya ada ada keyakinan juga di situ. Paling sih nanti mau aku angkat sedikit dari ibu bekerja itu sih kali Pak. Karena ada temanku dua yang menurutku lebih tantangannya lebih gila. Karena Hmm, dia bekerja
yang model 9 to 5 itu. Jadi bukan kerja freelance atau kerja dari Hmm. rumah gitu. Emang benar-benar ke kantor full time. Nah itu dia juga sempet ragu, gue bisa nggak ya homeschooling gitu. Ternyata dia saking udah kesel sama masalah-masalah di sekolah formal gitu. Akhirnya dia udah keluarin aja. Terus nantinya gimana gue nggak tahu deh katanya gitu. Tapi ya Ah, akhirnya selama mungkin menjalani mungkin homeschooling sih bisa-bisa aja. Cuman yang tantangannya lebih yang kacau. yang gitu-gitu kan bisa dimasukin ke tantangan maksudnya. Mm-mm, Ini mm-mm. satu contoh maksudnya. Satu contoh Iya, aja. iya Dua tuh ya. nanti aku akan masukin itu. Karena banyak keluarga-keluarga yang bertanya-tanya bisa atau enggak itu utamanya dari ibu itu sih gitu. Hmm. Ibunya kerja kan, kalau lu sih enak Cak gitu kan, udah nggak yang kerjanya bukan yang kantoran full time gitu. Kalau yang full time bisa nggak gitu. Oh di pertanyaannya bisa atau enggak sih sebenarnya jawabannya bisa karena contoh kasusnya udah ada gitu. Walaupun tantangannya lebih berat aku lihat sih. Kamu ngikutin ini udah berapa kali yang basis Sekolah itu? basis. Hmm. Tiap hari aku ikutin, Pak. Jadi aku Ah, pasang laptop, taruh speaker ya udah ah. sambil cuci piring atau apa. Nah, ini malam ini harusnya aku ikut, tapi karena sama Pak Toto jadi ini Zoom-nya dengan Pak Toto langsung. Sama aja lah. Untung hari Iya. ini jadwal istrinya Pak Toto ya. Iya. Jadi samalah materinya. Yang kemarin gimana menurutmu? Stoik. Yang stoik, Pak. Apa yang mana, Pak? Nggak tahu kamu udah ikut yang mana aja. Oh, kemarin aku stoik. Seru, paling seru yang agama sih. Siapa Yang itu? pendidikan agama. Romo Setio. Siapa? bukan orang Driakara juga tapi lulusan Amerika studinya agama. Satunya lagi Zainal Bagir ya, adanya Hmm. Pak Haidar. Hmm. Ya bicara soal pelajaran agama itu gitu. Bahwa emang kalau dalam bentuk materi itu emang udah susah gitu kan karena bisa-bisa agama makin gak relevan gitu kalau Iya. bentuknya dalam mata pelajaran pendidikan Iya. agama Islam gitu. Ya udah nggak bisa kayak gitu gitu menurut mereka itu. Ya kalau kalau aku kan keyakinannya mata pelajaran sekarang sudah tidak relevan lagi. Mata Hmm. pelajaran apa saja gitu loh. Hmm. Kecuali ya itu dari pengalaman anak mengalami apa, baru masuk ke situ gitu nggak apa-apa. Hmm. Iya, iya. Itu dia kemarin untuk yang khusus agama juga yang stoik juga Hmm. ya itu sebenarnya nyerempet-nyerempet homeschooling juga gitu bahwa pendidikan nih kita kurang melihat kesejahteraan jiwa kayak gitu. Betul. Mm-mm. Jadi teknis sekali gitu. Sangat tidak stoik lah kalau kata Romo Setio dan Henrynya itu filosofi teras itu. Oke. Mm. Ini kalau abis Jadi Toto aku lanjut basis dulu ah. oke ya gitu ya. Apalagi Iya ya? Pak Toto. Apalagi cukup ya. Ya Iya berarti cukup Pak. kamu mulai ngegas itu mulai kapan? Ya besok aku ngegas. Malam ini juga. Ini aku langsung tulis deh. Karena aku lupa. Untuk aku lagi ini. Aku langsung tulis. Pak Toto kayak ke mute deh. Kepencet mute Pak. Aku nggak dengar suaranya Pak Toto. Kayaknya istri saya belum selesai itu masih acara itu. Iya sampai jam 9 lewat biasanya. 9:10, 9:15. Oke, berarti mulai anu ya aku nanti aku mau mulai tak publish ya. Ya, eh kalau enggak Iya, iya, iya. ini kan supaya bikin ikatan ke orang lain gitu loh. Mana Bikin beban tulisannya kan mental. gitu kan? Iya, iya bener Pak. Iya, ya. Emang harus gitu Pak. Mm-mm. Oke, oke Pak. Ya, berarti Aku mulai aku nulis. mulai Mm-mm. mengharap anu ya, apa namanya harus.
harus mulai gas nih. Soalnya Maret terus Mm, beres. mm, 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 mm. Oke, Oke, Pak Toto. Kak. Makasih banyak ya, Pak Toto. Ini Aku lanjut gimana ke nih istri Pak stopnya? Toto. Yang merah, Ini nggak ada kan merahnya. kanan bawah, leave atau end meeting Pause tulisannya. stop, bukan pause stop recording. Buk, oh, nggak apa, stop recording dulu juga bisa.